Baik, kita akan bicara tentang latar belakang kenapa blockchain ini diperlukan dalam pemilu. Pemilu merupakan sebuah pilar utama dalam sistem demokrasi di mana pemilu merupakan tempat rakyat untuk mengutarakan suara dan juga hak mereka untuk menentukan sampai mana arah kepemimpinan suatu negara akan diusung. Namun dalam pelaksanaannya sendiri, pemilu yang konvensional hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius. Di antaranya adalah manipulasi suara, minimnya transparansi dalam proses penghitungan, dan juga kerentanan terhadap kesalahan manusia, terutama pada saat rekapitulasi hasil secara manual. Selain itu, ketergantungan pada sistem yang terpusat menjadikan data pemilu rawan akan serangan cyber dan juga campur tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Situasi yang seperti itu tidak hanya menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu dan juga pemerintah itu sendiri, namun juga dapat mengancam stabilitas demokrasi secara keseluruhan. Di mana oleh karena itu dibutuhkan sebuah inovasi teknologi yang mampu menghadirkan sistem pemilu yang lebih aman, transparan, dan juga cepat dan adil. Salah satunya adalah menggunakan teknologi blockchain. Teknologi blockchain itu sendiri mengusung prinsip yaitu desentralisasi, transparansi, dan juga keamanan data melalui kriptografi. Sehingga setiap suara akan dipastikan dapat disimpan dalam buku besar digital yang tidak dapat diubah ataupun dimanipulasi. Blockchain juga akan memungkinkan masyarakat untuk memverifikasi suara mereka sendiri tanpa harus mengorbankan prinsip anonimitas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan blockchain dalam pemilu, di mana ini merupakan sebuah inovasi yang berpotensi merevolusi sistem pemilu menjadi lebih aman, transparan, dan efisien. Di sini terdapat 3 poin utama. Yang pertama adalah sistem identitas digital. Dengan teknologi blockchain, verifikasi identitas pemilih bisa dilakukan secara aman dan anti double voting. Semua data pemilih akan tersimpan dengan enkripsi penuh, dan yang paling penting hanya pemilik data yang memiliki kendali penuh terhadap informasi mereka. Lalu yang kedua adalah voting berbasis smart contract. Melalui smart contract ini, proses voting bisa diotomasi dengan menjalankan aturan yang telah diprogram sebelumnya. Setiap pemilih akan mendapatkan token unik, sehingga keadilan dan keaslian suara dapat dipastikan. Jadi konsep sederhananya itu, satu pemilih mendapatkan satu token unik, jadi tidak ada yang sama ataupun tidak ada yang double. Lalu yang terakhir dan yang ketiga itu adalah verifikasi dan transparansi. Seluruh hasil pemilu akan dicatat di blockchain publik, yang dimana itu artinya bisa diverifikasi oleh siapapun, namun tidak bisa diubah atau immutable. Ini memberikan transparansi penuh dan memungkinkan proses audit secara real-time. Nah, dengan penerapan blockchain ini, kita tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Teknologi ini membuka jalan menuju pemilu yang lebih adil, transparan, dan terpercaya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem e-voting berbasis blockchain dengan studi kasus Estonia. Nah, di sini Estonia adalah pelopor dalam penggunaan sistem e-voting secara nasional sejak 2005. Nah, warga Estonia ini bisa memberikan suara dalam pemilu melalui internet menggunakan sistem yang terhubung dengan e-ID atau kartu identitas digital. Nah, Estonia ini bukan hanya negara kecil di Eropa Utara, tapi juga salah satu yang paling maju secara digital di dunia. Sejak awal tahun 2000-an, pemerintah Estonia memiliki visi untuk yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi birokrasi, lalu yang kedua mengurangi ketergantungan pada proses fisik, dan yang ketiga memberdayakan warganya melalui layanan berbasis elektronik. Nah, infrastruktur digital seperti e-identitas atau e-ID, e-tax, e-health, dan bahkan e-residency menjadi tulang punggung transformasi di Estonia ini. Nah, pada tahun 2005, Estonia menjadi negara pertama di dunia yang mengizinkan pemilu nasional dilakukan secara online atau e-voting melalui internet. Dan setiap warga negara yang memiliki e-ID dapat login dari rumah, mengisi suara secara digital, dan mengirimkan suara ke mereka dengan cepat dan aman.
Inovasi ini memungkinkan warga yang tinggal di luar negeri atau yang sulit datang ke TPS untuk tetap dapat berpartisipasi dalam e-voting ini. Lalu untuk tantangannya sendiri dalam penerapan e-voting berbasis blockchain di Estonia, yaitu yang pertama keamanan, di mana serangan cyber terus berkembang dan ada resiko bahwa data suara bisa dimodifikasi di server jika sistem tidak benar-benar transparan. Lalu terdapat manipulasi dan ketidakpercayaan, di mana adanya ketakutan bahwa otoritas pemilu atau aktor jahat bisa mencurangi sistem tanpa deteksi, dan sulit bagi warga awam untuk membuktikan suara mereka tidak diubah. Lalu yang berikutnya, auditabilitas. Sistem awal tidak memberikan cara publik yang terbuka untuk memverifikasi suara dan perhitungan tanpa membocorkan identitas pemilih, dan dibutuhkan mekanisme audit independen dan transparan. Lalu mengapa Estonia ini menggunakan blockchain? Nah, dilihat dari tantangan sebelumnya atau kekurangan sebelumnya, Estonia juga tidak meninggalkan e-voting tapi menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan mengintegrasikan teknologi blockchain. Nah, di blockchain ini menyediakan pencatatan permanen atau immutable, di mana data suara yang dicatat tidak bisa diubah. Lalu distribusi data, di mana tidak ada satu pihak yang memegang seluruh kontrol. Lalu audit trail publik, siapapun bisa memverifikasi keabsahan proses tanpa membuka identitas pemilih. Dan yang terakhir itu kepercayaan tambahan karena sistem lebih terbuka dan tahan manipulasi. Jadi integrasi blockchain adalah penyempurnaan dan bukan pengganti untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjaga integritas demokrasi digital Estonia. Dan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja sistem e-voting berbasis blockchain di studi kasus Estonia. Yang pertama yaitu terdapat identifikasi dan autentikasi pemilih menggunakan EID. Nah, jadi setiap warga Estonia memiliki kartu identitas digital atau EID yang sudah terhubung ke sistem pemerintahan digital Estonia. Dan saat ingin memilih, warga dapat login ke sistem pemilu online dengan EID, lalu melewati proses verifikasi dua faktor yang biasanya PIN atau password dan autentikasi biometrik atau code token, yang bertujuan untuk memastikan hanya pemilih sah yang bisa memberikan suara. Lalu yang berikutnya yaitu pemilih mengirimkan suaranya secara digital. Nah, setelah berhasil login tadi, pemilih akan memilih kandidat melalui antarmuka digital, web, atau app. Pemilihan suara dienkripsi secara lokal di perangkat pemilih menggunakan public key system. Suara yang telah dienkripsi ini kemudian ditandatangani secara digital atau digital signature oleh EID pemilih. Nah, dengan cara ini dapat menjamin suara otentik dan tidak diubah oleh siapapun siapapun di perjalanannya. Lalu yang berikutnya yaitu pencatatan suara di blockchain atau KSI blockchain. Suara transenkripsi yang telah ditandatangani dikirim ke sistem blockchain. Estonia menggunakan KSI blockchain atau Keyless Signature Infrastructure. Suara dicatat sebagai hash unik di blockchain dan bukan suara mentah. Nah, apa itu hash? Hash tersebut merupakan semacam sidik jari digital dari suara pemilih yang tidak bisa diubah tanpa mengubah semua blok setelahnya. Nah, blockchain bersifat terdistribusi atau ledger tersebar di banyak node. Jadi tidak ada satu pihak yang bisa memanipulasi data, dan setiap perubahan atau penyisipan blok baru divalidasi oleh seluruh node. Berikutnya yaitu verifikasi dan audit suara. Nah, setelah suara tercatat, pemilih bisa mengecek sendiri apakah suaranya telah masuk ke sistem melalui aplikasi verifikasi. Lalu pihak pengawas pemilu atau publik, media, dan LSM bisa memverifikasi catatan blockchain secara transparan. Namun, walaupun pihak pengawas pemilu dapat mengakses, tapi privasi tetap dapat terjaga. Data suara hanya disimpan dalam bentuk transkripsi dan terhubung ke ID anonim. Dan yang terakhir yaitu perhitungan suara dan keamanan. Sebelum proses perhitungan, semua suara didekripsi secara kolektif dan anonim oleh otoritas pemilu.
Lalu mekanisme smart contract digunakan dalam eksperimen untuk yang pertama otomatisasi pemeriksaan suara, validasi kesesuaian format suara, pemicu hasil setelah pemilu ditutup. Karena semua data sudah tervalidasi dan tercatat dengan aman, proses perhitungan bisa cepat dan akurat. Dari studi kasus tadi, makin terlihat potensi besar dari blockchain untuk pemilu. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail terkait keuntungan utamanya kalau misal kita menggunakan teknologi ini. Di mana poin pertama yaitu terkait keamanan dan juga imutabilitas, di mana data suara kita itu diamankan menggunakan kriptografi dan juga terhubung antar transaksi. Jadi, sangat sulit untuk diretas. Apabila data tersebut masuk, datanya tidak bisa diubah ataupun dihapus untuk menjaga integritas suara kita. Yang kedua yaitu transparansi dan juga auditabilitas, di mana proses pencatatannya itu terbuka dan bisa diaudit oleh siapapun yang berwenang tanpa mengungkap siapa memilih siapa. Jadi jujur dan gampang dicek kebenarannya karena semua tercatat rapi dan juga permanen. Poin ketiga yaitu desentralisasi, di mana sistemnya itu nggak bergantung pada satu server pusat. Datanya itu tersebar di berbagai tempat, jadi tidak ada titik kontrol tunggal dan lebih tahan terhadap manipulasi atau gangguan teknis. Dan hasilnya, kombinasi semua ini akan berpotensi besar meningkatkan kepercayaan publik pada pemilu dan membuat prosesnya lebih efisien untuk mengurangi kebutuhan hitung manual dan juga biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Selanjutnya, keuntungan tadi itu bisa lebih nyata kalau misal kita lihat lagi dari studi kasus sebelumnya. Dari studi kasus pertama, itu blockchain secara spesifik bisa mengatasi kelemahan nyata EVM, seperti masalah suara hilang atau nama pemilih tidak terdaftar, berkat pencatatan terdesentralisasi. Dan juga pada studi kasus ini itu menekankan potensi blockchain untuk menciptakan sistem yang lebih akurat dan juga bebas kesalahan. Dan juga mereka bahkan mencontohkan penggunaan platform spesifik seperti Ethereum untuk keamanan tambahan. Selanjutnya dari studi kasus yang kedua, di sini kita bisa lihat bahwa blockchain ini bisa meningkatkan sistem e-voting canggih yang sudah ada, kemudian menambah lapisan keamanan dan juga verifikasi, bukan mengganti total. Dan fokusnya juga ada pada integrasi ke dalam ekosistem digital yang lebih luas. Jadi bukan cuma soal teknis votingnya saja. Dan di sini blockchain juga dilihat sebagai cara untuk mengatasi potensial isu kepercayaan yang mungkin masih ada ke depannya. Dari studi kasus yang terakhir yaitu studi kasus terkait Estonia ini, di mana pengalaman Estonia itu menjadi bukti kelayakan praktis dan hukum penerapan e-voting berbasis blockchain. Dan ini tuh menunjukkan adanya adaptabilitasnya, di mana pelajaran dari suatu negara bisa jadi contoh untuk negara lain. Pada kasus ini yaitu negara Vietnam, tentu dengan penyesuaian yang dilakukan tiap negaranya. Kemudian kasus Estonia itu juga menggambarkan bagaimana teknologi ini itu bisa menjawab tantangan pemilu secara umum seperti soal keamanan dan juga kepercayaan. Nah, jadi keuntungan blockchain ini itu nyata dan bisa diterapkan secara spesifik sesuai kebutuhan dan juga konteks yang ada. Pada tantangan dan resiko implementasi blockchain untuk pemilu. Yang pertama, dari sisi skala dan infrastruktur. Penerapan sistem blockchain membutuhkan jaringan internet yang lebih stabil serta perangkat keras dan lunak yang memadai. Ini menjadi tantangan besar terutama di daerah terpencil atau negara berkembang. Selain itu, biaya awal implementasinya juga tinggi. Membangun dan memelihara jaringan blockchain skala nasional membutuhkan investasi yang besar. Lalu adapun interoperabilitas dengan sistem yang ada menjadi isu penting. Jadi sistem pemilu konvensional dan infrastruktur identitas digital yang telah berjalan perlu disesuaikan lagi agar bisa terintegrasi dengan teknologi baru ini. Lalu yang kedua, dari aspek literasi digital masyarakat itu menjadi hambatan utama, di mana banyak tempat pemahaman tentang teknologi baru seperti blockchain masih rendah, terutama di kalangan lansia atau masyarakat di daerah tertinggal. Hal ini bisa menyebabkan miskomunikasi, hoax, ataupun penolakan terhadap sistem baru karena rasa tidak percaya diri atau khawatir terhadap keamanan dan privasi. Lalu di sini yang ketiga ada dari aspek keamanan siber. Meski blockchain dikenal aman,
sistem pendukung seperti antarmuka pengguna dan jaringan tetap rawan terhadap serangan seperti phishing, DDoS, atau malware. Selain itu, jika smart contract yang digunakan tidak dirancang dengan benar, bisa jadi celah bagi eksploitasi yang berbahaya dan sulit diperbaiki setelah sistem berjalan. Perilaku pengguna juga menjadi titik lemah, di mana akun digital pemilih yang disalahgunakan bisa mengarah ke manipulasi suara. Lalu yang terakhir ada dari aspek etika dan privasi data. Ini benar-benar krusial. Jadi blockchain memang bisa menyimpan data secara anonim, tapi tantangan teknis masih ada untuk menjamin suara tetap benar-benar rahasia. Pertanyaannya, tentang siapa yang boleh mengakses data juga penting. Ledger yang terlalu terbuka bisa membahayakan privasi. Tanpa regulasi perlindungan data pribadi yang kuat, data sensitif bisa disalahgunakan atau bahkan dieksploitasi. Semuanya, perkenalkan nama saya Ruben Sandro Temenas dengan NIM 22515 0407 111 030. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan, yaitu pemilu adalah pilar utama dalam demokrasi. Namun pelaksanaannya kerap dihadapkan pada masalah klasik seperti manipulasi suara, kurangnya transparansi, dan kepercayaan publik yang rendah. Teknologi blockchain hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan menawarkan sistem yang aman, transparan, tidak dapat dimanipulasi, dan dapat diaudit secara publik. Melalui fitur-fitur seperti desentralisasi, kriptografi, mekanisme konsensus, imutabilitas, dan audibilitas, blockchain mampu menghadirkan sistem pemilu yang lebih efisien, terpercaya, dan berinovasi tinggi. Penggunaan smart contract dan sistem identitas digital semakin memperkuat transparansi dan akurasi dalam proses pemungutan serta penghitungan suara. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.